Penerbangan 553 mulai menabrak pohon dan kemudian menabrak garasi rumah sebelum akhirnya menabrak sebuah rumah. Rumah itu langsung meledak dan terjadi hujan batu bata dan sayap kiri pesawat mulai terbelah. 2 atap rumah terlepas. Pesawat kemudian terus meluncur ke seberang jalan dan menabrak 3 rumah lainnya. Rumah-rumah tersebut hancur menjadi puing-puing karena dampak yang sangat besar. Kita akan melihat kisah penerbangan United Airlines 553 dan setelahnya kita mungkin bisa menyimpulkan apakah ini sebuah tragedi penerbangan atau konspirasi. Karena tragedi penerbangan ini dikenal dengan sebutan The Watergate Crash. Tapi kenapa ya? United Airlines 553. Penerbangan itu akan menggunakan sebuah pesawat Boeing 737 yang diproduksi pada bulan September 1968 bernama City of Lincoln. Dengan total 7.247 jam terbang dan dari catatan pesawat menunjukkan semua inspeksi dan perombakan telah dilakukan sesuai dengan standar FAA dan perusahaan maskapai. Pesawat 737 yang digunakan ditenagai oleh 2 mesin Pratt & Whitney GT8D. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan 553? Kita take off ke kronologi. Tanggal 8 Desember 1972 di Bandara Washington, United Airlines 553 yang akan menggunakan sebuah pesawat Boeing 737-200 dengan registrasi N9031IU bersiap untuk penerbangan terjadwal rutin dari Washington DC menuju ke Omaha, Nebraska. Penerbangan ini terjadwal transit di Bandara Chicago Midway. Pada penerbangan hari itu, ada 6 kru dan 55 penumpang, termasuk di dalamnya 5 anak-anak dan juga 2 bayi. Waktu keberangkatan dijadwalkan pada pukul 12.50 siang waktu setempat, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 42 menit. Yang memimpin penerbangan 553 kala itu adalah Captain Wendell Lewis Whitehouse, berusia 44 tahun. Ia adalah seorang pilot berpengalaman dengan sekitar 18.000 total jam terbang. Ia bergabung dengan maskapai United Airlines sejak 30 Januari 1956. Perlu dicatat bahwa Captain melakukan pemeriksaan kemahiran Boeing 737 yang tidak memuaskan pada bulan April tahun 1970. Kemudian ia diperiksa ulang pada bulan Mei tahun yang sama dan lolos. Sementara itu, first officer-nya adalah Walter O. Coble, 43 tahun. Ia memiliki lebih dari 16.000 total jam terbang dan pada tanggal 19 Juni 1972, ia juga gagal dalam tes kemahiran Boeing 737, kemudian diperiksa ulang 3 hari kemudian dan lolos. Selanjutnya, 1 orang lainnya yang berada di ruang kokpit penerbangan 553 adalah seorang second officer bernama Jerry J. Elder, 31 tahun. Ia memiliki hampir 2.700 total jam terbang. Dan perlu diingat lagi bahwa second officer Elder ini adalah first officer pada Boeing 737 yang memenuhi syarat pada bulan September tahun 1970. Tapi karena terjadi pengurangan personel atau staf perusahaan United Airlines kala itu, maka ia kembali ke status menjadi seorang second officer. Kembali ke penerbangan 553. Di pesawat itu selain ada 3 kru kokpit, ada juga 3 pramugari. Salah satunya adalah seorang pramugari bernama Margaret J. McCausland. Ia adalah pramugari yang ditempatkan di first class penerbangan 553. Kemudian ada 2 pramugari lainnya dan selain 3 pramugari itu ada juga beberapa penumpang terkenal seperti anggota Kongres Illinois George W. Collins. Kemudian ada seorang koresponden CBS News Michelle Clark dan Dorothy Hunt yang merupakan istri konspirator Watergate E. Howard Hunt. 553 berangkat dari Washington pada pukul 12.50 siang waktu setempat dan melanjutkan penerbangannya menuju ke Chicago pada ketinggian jelajah 28.000 kaki. Semuanya nampak normal sampai sekitar 1,5 jam kemudian ketika sebuah lampu peringatan menyala untuk memberitahu pilot bahwa perekam data penerbangan telah gagal merekam. Captain Whitehouse meminta second officer untuk melihat apa yang terjadi. Penerbangan 553 sudah mendekati Midway dan telah diizinkan untuk turun sampai ketinggian 4.000 kaki. Mereka berada di urutan kedua, di belakang sebuah pesawat twin turboprop, sebuah pesawat yang jauh lebih lambat dari 737.
Nah, untuk menjaga jarak agar kedua pesawat ini cukup jauh, maka petugas menara kontrol meminta 553 untuk memperlambat kecepatan yang semula dari 180 knots kemudian turun lagi ke 160 knots. Pada pukul 14:23, pengontrol mengizinkan penerbangan 553 untuk turun ke ketinggian 2000 kaki dan First Officer saat itu merespon ATC atau petugas menara kontrol dengan mengatakan 553 turun ke 2000 kaki dan meninggalkan 4000 kaki. Saat itu juga pesawat diminta mendarat di runway 31L. Tapi anehnya pada saat itu Captain Whitehouse belum benar-benar memulai penurunannya karena ternyata pada saat itu juga ia dan second officer-nya masih mencoba memecahkan masalah perekam data penerbangan. Second officer saat itu terdengar mengeluh mengenai circuit breakers sehingga Captain meminta first officer untuk menghubungi kru maintenance di darat. Dengan kata lain pada saat itu 3 kru kokpit cukup sibuk pada saat pesawatnya sedang menuju ke bandara tujuannya. Sehingga kemudian saat itu pesawat tetap berada di ketinggian 4000 kaki selama 35 detik setelah diizinkan untuk turun. Nah akhirnya 553 baru memulai turun ke ketinggian 2000 kaki dalam kondisi terlambat. Namun ternyata Kapten nampaknya tidak menyadari tambahan jarak yang telah mereka tempuh selama beberapa detik akan menjadi masalah. Kemudian pesawat itu mulai mendekati outer marker atau penanda terluar yang menandai dimulainya fase final approach. Dan ketinggian yang direkomendasikan untuk melintasi tanda itu adalah di ketinggian 1500 kaki. Kapten telah memilih kecepatan penurunan 750 kaki per menit yang akan membuat pesawat itu tidak cukup untuk mencapai ketinggian sesuai dengan aturan. Selama fase penurunan, kru memperpanjang flaps hingga 30 derajat yang mengakibatkan peningkatan gaya angkat yang untuk sesaat menyebabkan pesawat turun, namun pengaturan tenaga mesin terlalu rendah untuk mempertahankan kecepatan udara dan penerbangan sejajar atau mendatar. Dengan konfigurasi ini menyebabkan pesawat melambat dari 150 knots menjadi 130 knot sebelum Kapten memulai kembali penurunan tepat sebelum jam 14:26. Penerbangan 553 melewati penanda luar pada ketinggian 2200 kaki atau 700 kaki lebih tinggi dari ketinggian yang disarankan. Nah, karena menyadari bahwa mereka terlalu tinggi, Kapten mulai mengkonfigurasi pesawat untuk mencapai tingkat penurunan 1550 kaki per menit, lebih dari jumlah yang direkomendasikan untuk final approach. Untuk mencapai hal ini, ia menggunakan speed brakes dan spoiler untuk meningkatkan hambatan dan mengurangi kecepatan udara. Tepat ketika petugas menara kontrol memulai transmisinya, Kapten memperhatikan kecepatan udara mereka yang menurun. Dan pada saat itu ia berusaha untuk mempercepat mesin dari tenaga 59% menjadi 75%. Dan pada saat yang hampir bersamaan, kecepatan udara turun cukup rendah dan memicu stick shaker aktif untuk memperingatkan pilot bahwa pesawat itu akan mengalami stall. Kapten dan First Officer segera merespon situasi yang tiba-tiba saja terjadi di dalam penerbangan itu. Kapten tidak menyadari mengenai speed brakes yang masih aktif. Nampaknya saat itu Kapten menyimpulkan bahwa konfigurasi pesawat menyebabkan terlalu banyak hambatan sehingga akhirnya ia menarik kembali flaps dari 30 menjadi 15 derajat. Hal ini sebenarnya memiliki efek kebalikan dari yang diharapkan untuk mengurangi gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Sementara itu ketika Kapten sedang sibuk untuk memperbaiki sikap pesawatnya, First Officer masih sempat merespon ATC dengan mengatakan oke, belok kiri ke 180, belok kiri oke, dan flaps kembali diatur ke 15. Sedetik kemudian Kapten mengatakan saya minta maaf. Dan pada saat itu sepertinya Kapten menyadari kesalahannya. Ia kembali mengatur flaps ke 40 derajat dan menaikkan roda pendaratan. Namun ternyata usaha Kapten tidak cukup untuk mengatasi hambatan speed brakes yang sebelumnya masih aktif. Sehingga penerbangan 553 itu tiba-tiba terhenti pada ketinggian hanya 400 kaki di atas tanah. Getaran hebat lalu mengguncang penerbangan 553. Pesawat itu terus meluncur dengan curam ke bawah dan mulai jatuh dari langit. Penumpang di dalam pesawat berteriak, bahkan para pilot pun ikut berteriak. Mereka terkejut pada saat pesawat jatuh menuju perumahan padat pada ketinggian yang begitu rendah sehingga tidak ada lagi harapan untuk pulih. Meskipun Kapten akhirnya menyadari masalah dalam penerbangannya dan menarik kembali speed brakes, tapi upayanya sudah terlambat. Sepersekian detik kemudian,
Penerbangan 553 mulai menabrak pohon dan kemudian menabrak garasi rumah sebelum akhirnya menabrak sebuah rumah. Rumah itu langsung meledak dan terjadi hujan batu bata dan sayap kiri pesawat mulai terbelah. 2 atap rumah terlepas. Pesawat kemudian terus meluncur ke seberang jalan dan menabrak 3 rumah lainnya. Rumah-rumah tersebut hancur menjadi puing-puing karena dampak yang sangat besar. Badan pesawat itu pecah menjadi 2 bagian, sementara itu bagian depannya hancur berantakan dan pada saat yang bersamaan sebuah dinding rumah telah membelah bagian tengah kokpit yang langsung membuat first officer meninggal dunia. Puing-puing pesawat mulai berterbangan, kemudian bahan bakar dari pesawat itu tumpah membuat api menyala dalam hitungan detik dan api berkobar dengan sangat tinggi di kedua sisi pesawat. Saat itu jelas situasi di sekitar lokasi kecelakaan menjadi sangat kacau. Bagi mereka yang selamat dari awal kecelakaan, sekarang menghadapi ancaman terbakar hidup-hidup. Situasi benar-benar kacau. Banyak orang berteriak, bahkan orang-orang di lokasi kecelakaan saat itu mencoba untuk segera meminta bantuan dari tim penyelamat. Petugas pemadam kebakaran dan polisi tiba di tempat kejadian dalam beberapa menit setelah mendapat laporan warga sekitar. Namun mereka menemukan pesawat tersebut sudah hampir habis dilalap api. Saat itu beberapa penumpang selamat terhuyung-huyung di jalan, kemudian segera dimasukkan ke dalam ambulan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengatasi kobaran api yang besar itu lebih dari 30 menit setelah terjadinya kecelakaan. Dan pada saat itu, tim penyelamat tidak punya lagi harapan bahwa ada orang yang bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Namun nyatanya, keajaiban selalu ada. Ada satu orang yang masih bertahan hidup di antara puing-puing pesawat yang hancur, yaitu pramugari bernama Margaret. Yang ketika kecelakaan terjadi, ia sedang duduk tepat di belakang kokpit. Ia kemudian terlempar dari pesawat dan masuk ke dalam tumpukan puing-puing pesawat yang terlindung oleh puing-puing rumah yang hancur. Nah, situasi itulah yang akhirnya melindungi dia dari kobaran api. Namun ternyata meskipun ia selamat, ada hal lain dari kisah itu. Ia menceritakan kepada media saat salah seorang petugas pemadam kebakaran sedang menyisir sisa-sisa kokpit dan reruntuhan rumah. Ia mendengar salah satu kerabat dari petugas pemadam kebakaran itu mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi siapapun yang hidup di bagian lokasi kecelakaan itu. Namun pada saat itu Margaret yang dalam kondisi sadar namun terjebak reruntuhan mulai putus asa untuk mendapatkan perhatian petugas pemadam kebakaran. Lalu akhirnya ia berusaha sekuat mungkin berteriak dan menjerit dari bawah puing-puing untuk menarik perhatian tim penyelamat. Nah, setelah mendengar teriakan dari Margaret, pemadam kebakaran dan personel lainnya mencoba untuk mencari di mana sumber suara itu. Dimulailah operasi pencarian yang sangat rumit, di mana mereka harus mengangkat setiap puing-puing dan memastikan apakah teriakan itu berasal dari bawah puing-puing pesawat tersebut. Nah, pada saat ditemukan Margaret memang dalam kondisi sadar namun ia mengalami luka yang serius. Margaret memang menderita luka parah di setiap bagian tubuhnya. Dia akhirnya pulih sepenuhnya setelah menghabiskan 3,5 bulan di dalam rumah sakit. Sayangnya, sebagian besar penumpang penerbangan 553 tidak seberuntung Margaret. 43 penumpang dan kru pesawat meninggal termasuk ketiga pilot, sementara hanya 18 yang selamat. Sementara itu ternyata ada kesaksian dari penumpang yang selamat yang kala itu menceritakan bahwa mereka sangat memuji aksi heroik yang dilakukan oleh pramugari yang membantu para penumpang untuk keluar melalui lubang di bagian belakang pesawat. Para penumpang itu selamat sementara sang pramugari akhirnya meninggal dunia. Diketahui juga 2 orang wanita yang berada di darat meninggal dunia akibat rumahnya ditabrak oleh pesawat. Dan kemudian ada 2 orang di darat yang luka-luka. Tragedi penerbangan 553 itu bukan tanpa kontroversi. Mengenai 61 jiwa di dalamnya, hanya 18 yang selamat. 43 sisanya meninggal dunia. Setiap kehilangan nyawa tentu menjadi duka. Tapi beberapa spekulasi dengan cepat menjadi sumber teori konspirasi yang mungkin berkontribusi. Dengan hampir 50 agen FBI segera turun ke lokasi kecelakaan. Jika hal ini disebabkan oleh penumpang kelas atas di pesawat tersebut, tidak ada bukti mengenai hal tersebut, namun teori konspirasi mulai menyebar. Salah satu yang berkembang adalah kematian dari Dorothy Hunt yang menyebabkan kecelakaan itu terjebak dalam rumor dan teori konspirasi terkait terungkapnya skandal Watergate. Skandal Watergate sendiri adalah kontroversi politik signifikan di Amerika.
Peristiwa itu terjadi pada masa kepresidenan Richard Nixon dari tahun 1972 hingga 1974 yang pada akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Nixon. Teori-teori liar terus berkembang seiring dengan terungkapnya fakta-fakta mengenai skandal Watergate. Nah, menurut beberapa sumber, hal ini bermula dari upaya pemerintahan Nixon untuk menyembunyikan keterlibatannya dalam pembobolan markas besar dari Komite Nasional Demokrat yang berlokasi di gedung kantor Watergate di Washington pada 17 Januari 1972. Pada saat pesawat itu jatuh, Han diduga sedang membawa uang sebesar 10.000 US dollar dalam bentuk uang pecahan 100 dolar. Dan beberapa orang menuduh bahwa uang ini dimaksudkan untuk orang-orang yang terhubung dengan Watergate. James McCord, seorang agen CIA, menuduh bahwa Han memberikan uang kepada terdakwa Watergate untuk biaya hukum. Nah, kemunculan FBI di lokasi kecelakaan itu dianggap oleh beberapa orang sebagai hal yang sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Mereka yang skeptis terhadap narasi resmi berspekulasi bahwa pesawat tersebut menjadi sasaran karena kehadiran Han di dalamnya. Dan sabotase penerbangan tersebut kemudian kemungkinan ditutup-tutupi oleh lembaga pemerintah. Akibatnya, kecelakaan itu dikenal sebagai kecelakaan Watergate. Sepertinya sudah mulai terjawab satu persatu ya. Kembali pada investigasi United Airlines 553, NTSB dengan cepat diberitahu tentang kecelakaan penerbangan 553 dan hanya dalam beberapa jam tim penyelidiknya tiba di Chicago. Namun mereka terkejut ketika menemukan sekitar 50 agen FBI yang sudah berada di lokasi kecelakaan sedang mewawancarai para korban selamat dan sedang mendengarkan kesaksian dari ATC. NTSB berpendapat bahwa hal ini tidak biasa. Namun ternyata dalam kurun waktu 24 jam, FBI menutup penyelidikannya atas kecelakaan tersebut dan memberikan NTSB kendali penuh atas lokasi kecelakaan dan semua materi yang relevan. Meskipun sudah berada di lokasi kecelakaan itu, tapi NTSB tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada media. Bahkan mereka tidak mau berspekulasi sebelum melakukan penyelidikan lebih jelas. Beberapa kesaksian penumpang diketahui bahwa pada saat itu salah seorang penumpang naik ke dalam pesawat melihat pesawat itu terisi hanya sekitar setengahnya saja. Kemudian semuanya nampak normal hingga pesawat mulai mendekati bandara tujuan dan saksi pada saat itu mulai mendengar bunyi derum mesin yang sangat keras. Beberapa saat setelahnya mereka merasa hidung pesawat itu terlalu naik dan pesawat sepertinya berhenti. Dan hanya dalam hitungan detik saja tiba-tiba pesawat itu jatuh menghantam rumah-rumah. Nah, beberapa saksi menyebutkan pada saat itu mereka terperangkap di dalam pesawat berupaya untuk keluar. Ketika mereka melihat celah akhirnya mereka berupaya untuk keluar. Namun pada saat mereka berhasil keluar ternyata mereka justru ada di dalam rumah yang tertabrak oleh pesawat. Dengan sangat cepatnya, para penumpang selamat ini berusaha menjauhi lokasi kecelakaan dan benar saja dalam hitungan detik pesawat itu meledak dengan sangat besar. Yang membuat NTSB merasa frustasi adalah kegagalan mekanis yang ada di penerbangan 553, di mana hal itu membuat perekam data penerbangan tidak berfungsi hanya 14 menit sebelum kecelakaan terjadi. Tapi perekam suara kokpit berfungsi dengan normal dan kaset berhasil diputar keesokan harinya. Rekaman tersebut mengungkapkan bahwa penerbangan 553 telah terhenti di ketinggian rendah dan membenarkan laporan saksi-saksi bahwa pesawat itu jatuh dalam sudut yang curam dan hidungnya naik. Meskipun FDR tidak bisa digunakan, tapi ada radar alternatif dari menara kendali yang mencatat kecepatan gerak dan ketinggian pesawat selama approach. Meskipun datanya kurang akurat dibandingkan FDR. Namun hal yang utama yang perlu dipahami para penyelidik adalah konfigurasi apa yang memungkinkan stick shaker aktif hanya 7 detik setelah pesawat itu turun pada ketinggian 1000 kaki dan stall hanya 8 hingga 10 detik setelahnya. NTSB melakukan serangkaian uji simulator serta uji penerbangan langsung untuk menentukan skenario mana yang paling sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat pesawat itu jatuh. Setelah melakukan penyelidikan, NTSB berkesimpulan dengan membiarkan speed brakes aktif setelah turun pada ketinggian 1000 kaki lah yang menyebabkan pesawat itu stall. Meskipun pada saat itu tidak ada percakapan di CVR tentang aktifnya speed brakes, hal ini dianggap paling memungkinkan. Kemungkinan besar Kapten telah menggunakannya untuk mencapai kecepatan turun sebesar 1155 kaki per menit setelah melewati penanda terluar. NTSB merilis laporan akhirnya pada 29 Agustus 1973 yang menguraikan seluruh rangkaian peristiwa dengan sangat rinci.
Kemudian NTSB menentukan masalah dimulai ketika perhatian pilot menjadi terganggu ketika mencoba untuk memecahkan masalah FDR. Pilot melanjutkan menuju ke bandara, namun akibatnya mereka terlambat turun dari ketinggian 4.000 kaki sehingga memerlukan speed brakes untuk turun lebih cepat dan mengganti waktu yang hilang. Saat pilot melewati penanda luar, mereka belum menyelesaikan pemeriksaan penurunan terakhir sehingga mereka terburu-buru dan mengalihkan perhatian mereka secara aktif untuk memantau ketinggian serta kecepatan udara. Kapten lupa bahwa speed brakes masih aktif menyebabkan stick shaker aktif dan segala upaya yang dilakukan oleh kapten seperti meningkatkan daya dorong ke 75%, kemudian mengatur flaps dan roda pendaratan, semua tindakan itu tidak cukup untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Pilot tidak punya ketinggian yang cukup untuk memulihkan pesawat. Menurut NTSB, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi jika CRM di dalam penerbangan dilakukan dengan baik. Maka untuk memastikan pilot tidak membuat kesalahan yang sama di masa depan, NTSB merekomendasikan agar pilot diberikan pelatihan mengenai kemungkinan aktifnya stick shaker. Mereka juga merekomendasikan agar FAA mengeluarkan buletin peringatan yang memberitahu pilot tentang resiko penggunaan speed brakes secara tidak tepat. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan United Airlines 553, apakah konspirasi atau memang benar kecelakaan murni, kita akan sedikit membahas mengenai skandal Watergate. Skandal Watergate sendiri terjadi pada tahun 1972 di Amerika Serikat saat Richard Nixon menjabat sebagai presiden ke-37 di Amerika. Pada tanggal 17 Juni 1972, 5 orang yang terkait dengan Komite Presiden untuk Pembaharuan Nixon atau CRP yang juga dikenal sebagai Komite Pembangunan Jutaan Dolar ditangkap di kantor markas Nasional Komite Demokrat di kompleks apartemen Watergate di Washington. Mereka dituduh melakukan pencurian dan penyadapan. Salah satu dari 5 tersangka adalah mantan CIA dan perwira keamanan kepresidenan. Skandal ini menjadi besar setelah investigasi 2 wartawan yang mengungkapkan keterlibatan orang-orang terdekat Presiden Nixon dalam pencurian tersebut. Nixon kemudian berusaha menutupi skandal ini dengan menggunakan kekuasaannya sebagai seorang presiden. Pada tahun 1974, proses pengunduran diri Nixon dimulai setelah Kongres memulai penyelidikan kejadian Watergate. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Nixon terlibat dalam upaya penutupan dan penyembunyian fakta-fakta yang berkaitan dengan kejahatannya tersebut. Nixon terpaksa mengundurkan diri pada tanggal 9 Agustus 1974, menjadikannya Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundurkan diri. Dampak dari skandal Watergate tidak hanya mengakhiri karir politik Nixon, tapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah Amerika. Peristiwa ini juga ternyata meningkatkan peran media dalam memeriksa dan melaporkan tindakan pemerintah, serta meningkatkan pentingnya pengawasan lembaga-lembaga pemerintah. Nah, setelah aku membahas tragedi penerbangan United Airlines 553, apakah kalian bisa menyimpulkan ini benar-benar kecelakaan murni atau memang ada konspirasi di dalam tragedi penerbangan ini? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Buat kalian yang mungkin sebentar lagi libur, jangan lupa terus nonton video-video di channel Tamara Del. Sampai ketemu lagi.